Shalom, saudara-saudara yang terkasih. Kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa di saat ini, dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan. Mari bersama kita menghayati firman Tuhan yang saat ini kita akan dasari dari Injil Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-25, dengan judul perikop Kelahiran Yesus Kristus. Tapi saat ini hanya akan saya bacakan di ayat 18, 19, dan 20 yang demikian firman Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah refleksi kisah Yusuf. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat cerita ini merupakan sebuah kisah yang sudah sangat familiar bagi kehidupan kita. Dan kalau kita kemudian mencoba melihat diri kita di posisi sebagai seorang Yusuf, maka orang tidak akan mempermasalahkan setiap keputusan yang diambil oleh Yusuf, terutama ketika dia hendak menceraikan atau membatalkan pernikahannya dengan Maria, karena Maria telah mengandung lebih dahulu dan bukan dengan Yusuf. Tetapi kemudian Yusuf ditempatkan dalam situasi yang sulit ketika kemudian malaikat Allah menyuruhnya untuk tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Padahal dia sudah mengambil keputusan untuk menceraikan diam-diam Maria dan tidak mempersoalkan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Kalau dengan falsafah Jawa bisa dikatakan ora mangan nongkone ning kena pulute, atau tidak makan nangka tetapi kena getahnya. Mungkin itu adalah menjadi gambaran yang tepat untuk kondisi yang dialami oleh Yusuf. Lalu bagaimana respon Yusuf ketika malaikat datang untuk memberitakan sesuatu yang berbeda dari apa yang hendak dilakukan oleh Yusuf? Ternyata kita semua tahu bahwa ia kemudian berbuat seperti apa yang dikehendaki oleh Allah. Ia tetap mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan. Yusuf taat dan tunduk pada kehendak dan rencana dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Yusuf mengambil keputusan yang berat. Ia berani mengubah keputusannya yang semula. Pertanyaannya adalah, mengapa ia berani melakukannya? Nah, dalam bacaan ini dicatat bahwa Yusuf adalah seorang yang tulus hati. Demikian terjemahan menurut terjemahan dari Alkitab yang kita baca saat ini. Atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan seorang yang mentaati hukum agama. Atau dalam kitab yang lain, dalam KJV yaitu King James Version, mengatakan a just man. Atau dalam Alkitab yang lain yaitu a righteous man. Kata Yunani yang dipakai untuk menerangkan sifat Yusuf adalah dalam bahasa asli yaitu dikaios, yang berarti lurus hati, jujur, dan baik. Dalam konteks, Yusuf memang seorang yang sangat taat pada hukum agama, dan karakter dasar taat itu tidak hilang ketika ia disuruh oleh malaikat untuk menikahi Maria. Yusuf tetap taat karena ia tahu dari siapa perintah itu datang kepada dirinya.
Nah, saudara-saudara yang terkasih, kalau kemudian kisah ini kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, pertanyaan yang kemudian coba saya munculkan bagi saudara adalah, masih adakah karakter taat yang dijumpai oleh orang-orang Kristen di saat ini? Mungkin pertanyaan saya ini sebuah pertanyaan yang mungkin dianggap banyak orang sebagai pertanyaan yang klise. Karena taat sering diidentikan dengan sikap kurang inisiatif, tidak proaktif, tidak kritis, bahkan seringkali ketaatan diasosiasikan sebagai seseorang yang menyedihkan, atau dianggap sebagai orang yang tidak kreatif, dan dianggap sebagai orang yang bodoh. Maksudnya, orang-orang taat adalah orang-orang yang lebih suka menurut apa yang diperintahkan orang lain kepadanya tanpa tahu alasan dan tujuan. Mungkin banyak orang juga yang hidup pada zaman Yusuf juga melihat Yusuf adalah seorang yang bodoh. Mengapa? Ya karena dia mau menerima seorang wanita yang hamil tidak dengan dirinya, yang orang lain bisa menilai bahwa adalah seorang wanita yang bejat, wanita yang tidak baik, wanita yang punya sifat yang tidak layak untuk dinikahi. Dia punya kesempatan untuk mendapatkan wanita yang lebih baik dibandingkan Maria. Tetapi Yusuf lebih memilih taat kepada apa yang Allah perintahkan di dalam kehidupannya daripada apa kata orang dan apa yang menjadi pikirannya sendiri. Tentu pilihan ini berhadapan dengan konsekuensi yang tidak mudah. Dia kemudian diperhadapkan dengan orang-orang yang mencibir keputusannya. Orang-orang, saya katakan sebagai lambe turah, yang memilih untuk kemudian menyoroti kebodohan dari Yusuf ini, dan kemudian membuat hal-hal yang semakin berat dalam kehidupan Yusuf. Nah, kalau ini kemudian kita bawa dalam kehidupan kita, apakah kita siap dianggap sebagai orang yang bodoh oleh orang-orang di luar kita ketika kita memilih menjadi orang yang taat kepada Allah? Siapkah diri kita diperlakukan sebagai orang yang bodoh ketika kita memilih untuk setia kepada Allah? Jawaban ada di tangan saudara-saudara. Kita mau memilih taat kepada Allah, atau kita dianggap pintar oleh dunia tetapi meninggalkan Allah. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Kami bersyukur saat ini kami boleh belajar dari kisah Yusuf yang lebih mementingkan apa yang menjadi kehendak Allah meskipun mengalami tantangan kehidupan yang tidak mudah. Mampukan kami ya Tuhan untuk tetap meneladani dari Yusuf ini ketika kami diperhadapkan dengan situasi-situasi hidup yang tidak mudah kami jalani, tetapi kami memilih untuk setia dan taat kepada Allah, dibanding kami memilih hidup yang nyaman, aman, tetapi kemudian meninggalkan panggilan kami. Kami sadar kami butuh pertolongan dari Engkau, supaya keteladanan dari Yusuf ini mampu kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian pujian berikut ini, dan selamat menyaksikan. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikuti
ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa saat ini. Kita akan berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk mendukung program ini melalui subscribe, like, dan share, serta mendukung dengan doa supaya Gembala Menyapa ini menjadi sebuah program yang berdampak positif bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara dalam setiap kehidupan saudara sehari-hari. Amin.